Hal ini berawal dari 1,5 tahun yang lalu, aku mendapatkan produk retinol and vitamin C yang klaimnya memberikan kulit yang sehat, cerah, dan juga flawless. Jujur, siapapun pasti tergiur. Setelah aku menggunakan produk tersebut, ternyata kulitku tidak cocok dan tidak kuat. Dan inilah awal mula kulitku bermasalah. Menjadi pribadi yang disukai, pendapatnya didengar dan dipercaya adalah mimpi bagi sebagian orang, termasuk aku, Andi Aisyah, beauty and skincare enthusiast. Saya Dr. Kevin Maharis, I'm an aesthetic doctor dan medical director dari Maharis Clinic. Saya Dr. Ricky Maharis, dermatologist dan formulator dari Maharis Skincare. Jadi I love the whole aesthetic experience. I think I associate aesthetic with more like positive ya. I'm not like beauty obsessed, it's not like that. Cuman kayak I think the aesthetic experience is about a positive experience. As much as I can, I'd like to bring that to the people around me. Halo. Hai. Ricky. Andi. Silakan. Iya. Halo Andi. Hai. Nah, kita mau tahu nih sedikit tentang kamu. Boleh kamu ceritakan nggak mengenai dirimu? Oke, sebenarnya saya tuh ibu rumah tangga, tapi tertarik banget sama dunia beauty and skincare. So that's why I call it myself skincare and beauty enthusiast. Wow. Jadi sering nontonin beauty influencer, beauty blogger, coba-coba produk gitu ya? It's good ada Andi di sini hari ini, jadi kita bisa bantu untuk mengedukasi juga ya. Mengedukasi skincare influencers, penonton-penonton lain yang lihat to pick out information yang mana yang lebih relevan dan yang mana yang tidak bisa langsung dimakan begitu saja. Ada salah satu hal yang jadi pemicu besar banget yang sehingga mukaku jadi bermasalah. Jadi begitu ngedapetin produk retinol dan vitamin C yang cukup potent, start from there, permasalahan jerawatku mulai tumbuh. Jerawatnya on and off, ternyata kulit tuh nggak bisa handle, atau juga aku terlalu belum pinter untuk menghandle. Itu yang menjadi pemicu, dan itu yang menjadi masalah sampai sekarang. This is quite a common case ya, mencoba produk baru yang memiliki active ingredients yang cukup kuat seperti retinol yang disebutkan tadi, bisa men-trigger banyak masalah kulit lainnya. Now being a skincare influencer, Andi is smart enough not to worsen her problem by trying a variety of other products, karena mungkin dia juga sudah tahu ya kemerahan, yang sakit, inflamasi dan sebagainya itu tidak bisa semata-mata di-treat dengan produk-produk over the counter saja. So she has come to the right place and she has done the right thing, konsultasi ke dokter, lalu masalah jerawat yang sudah lebih dari 1 tahun, kita juga harus menelusuri apa sebenarnya pokok permasalahannya. Memang awalnya di-trigger oleh pemakaian skincare yang salah, but more often than not itu adalah masalah-masalah lain pada kulit seperti hormonal imbalance, overly stress, diet yang kurang tepat, dan pemakaian produk atau kosmetik yang menyebabkan alergi. Hal-hal itu yang akan kita telusuri lebih dalam, dan saya yakin kita bisa memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan kulit yang acne free and also hopefully scar free untuk Andi. Hi team. Halo. Jadi hari ini we have another interesting case. Andi, 29-year-old female. So she is a beauty enthusiast. This is her face. Jadi keluhannya adalah obviously jerawat. Saya rasa ini adalah tipe pasien yang banyak sekali kan kita temui di Maharis ya every day. This kind of patient. So I think she will be representing a lot of patients who come to Maharis and who want to come to Maharis. And jadi memang kalau dia pakai makeup, she's a very beautiful girl. Kalau pakai makeup itu she looks really good. But underneath all the makeup, she's plagued with all these skin problems. Jadi salah satu tugas kita adalah untuk memberikan Andi the best possible skin. Nah, jerawat ini mulai parah ketika dia mereview produk yang mengandung retinol and vitamin C.
Jadi ever since then breakoutnya itu tambah parah dan never seems to stop. Jadi hilang timbul, and makin lama makin parah. Jadi akhirnya sekarang seperti ini. So, what do you guys think? What should we do? Mulai kapan dia coba skincare-nya itu? Dari tahun lalu. Tahun lalu. Ya, jadi dari tahun lalu dia mulai pakai skincare-nya dan terus-terusan keluar sampai sekarang nggak pernah stop. Biarpun udah stop skincare-nya juga masih. Yes, betul. Jadi as if the skin becomes more sensitive sejak menggunakan produk itu. Itu good point deh kayaknya Pak. Iya. Karena sebenarnya retinol and vitamin C kan ingredients-nya sangat bagus untuk kulit. Iya. Tapi cara pakainya itu yang harus kita educate ke Iya, pasien. betul. Jadi mungkin banyak orang yang bisa relate with that ya. Sering kan pasien-pasien kalian yang dok sejak pakai skincare ini kulit saya langsung jadi parah. Langsung skincare itu yang disalahin. Mungkin not because of that skincare per se, itu menjadi satu trigger. Kan acne itu kan multifaktorial ya. Ya. Berarti mungkin cuma bukan dari skincare-nya, tapi ada makanannya atau cara hidup lainnya itu yang harus kita gali lebih dalam lagi sih. Ya. Jadi apa treatment yang kalian propose? Dari kulitnya ini kan kita lihat tuh ada kayak jerawatnya merah, terus bekas jerawatnya juga merah ya. Ya. Jadi overall itu skin dia penuh dengan warna kemerahan di kulitnya. Treatmentnya sih kalau menurut saya mending kita very gentle, kita fokus ke acne-nya dan mencegah terbentuk acne yang baru. Better kita lakukan three-step laser yang memang udah sering kita pakai di Maharis. Terus untuk yang chemical peeling, I don't think so we can do to this patient karena lumayan merah. Kalau perlu kita melakukan peeling mungkin yang lebih mild kali ya, biar merahnya nggak makin nambah. Salicylic acid menurut saya bakal bagus karena salicylic acid kan dia nyerap banget ke lemak dan komedo kan kita bisa lepasin Salicylic acid. plotnya. Yeah, we can do a soft salicylic acid peel ya. Oke, jadi untuk Andi kita akan mengerjakan 3 steps Pico, and Pico laser itu is also very good for scars. Jadi walaupun treatmentnya not really for acne scars, it will improve atrophic scars ya dari Andi ini. Jadi hopefully at the end of we will give her how many sessions, Dr. Michelle? 4 to 5 session will be good. Ya, 4 to 5 sessions dalam 4 sampai 5 bulan. Hopefully jerawatnya sembuh, bekas jerawatnya juga minimal ya. Ya, itu yang kita nggak mau sih ada bekas jerawat baru lagi. Iya, betul. So how confident are you? 10 to 10. Yeah, 10 to 10. So let's get to work. Thank you everybody. Hai Andi, welcome back. Halo, Dr. Michelle. Silakan. Oke, jadi kemarin kita udah bahas masalah jerawatnya Andi. Ini salah satu masalah jerawat yang cukup menantang ya, harus saya akui. Tapi don't worry, we have the perfect solution for you. Di sini saya perkenalkan Dr. Michelle. Dr. Michelle yang akan membantu saya untuk menangani kasus Andi ya. Dr. Michelle bisa jelasin lebih lanjut apa aja yang akan kita lakukan? Jadi di Maharis Clinic ini untuk dari jerawatnya kan sudah coba over the counter nih. Jadi kita ada tambahan treatment itu namanya 3 steps laser. Nah, jadi laser ini kita ada 3 step, nargetkan semua penyebab dari jerawatnya. Dari 3 step laser ini yang pertama kita mau membunuh kuman penyebab dari jerawatnya ini. Wah, it's so glad to hear. Penting banget ya. Penting banget. Itu penting, itu Ya, penting. kita akan menggunakan laser Q-switch Andi atau Pico laser untuk indikasi tersebut. Lalu laser yang kedua ada apa lagi, Dr. Michelle? Laser kedua ini kita gunanya untuk mengurangi produksi dari minyaknya. Karena salah satu penyebab jerawat kan produksi minyak yang berlebihan. Lalu kita menggunakan laser yang namanya V-beam. V-beam ini sangat bagus untuk jerawat yang kemerahan, bekas jerawat yang kemerahan juga gitu. Itu primary concern ya yang kita bahas terakhir kali kita bertemu. Jadi kemerahan yang sangat mengganggu Andi sekali. Itu memang you're right, nggak banyak obat topikal yang bisa dipakai dan digunakan untuk menyembuhkan kemerahan pasca jerawat ini. Dan V-beam laser is the gold standard ya, karena itu bekerja dengan menargetkan source-nya langsung, yaitu vaskular di wajah. Jadi selain dari laser treatment ini, nanti kita juga ada obat dari prescription dari sini untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, itu harus dalam pengawasan dokter, jadi nanti kita akan keep in touch supaya pengobatannya lebih optimal. Ya, karena seperti yang saya pernah bahas sebelumnya, hal kecil seperti contohnya retinol atau retinoic acid, dosis rendah itu tidak bisa dipakai bebas. Efek samping yang bisa terjadi, nah itu akan kita pandu bagaimana cara pakainya, bagaimana cara layeringnya, dan apa yang harus Andi lakukan apabila efek samping itu terjadi untuk mengoptimalkan hasil.
Jadi orang lain di posisi yang sama pun bisa melihat journey-nya Andi, bagaimana kita mulainya, bagaimana kita menyelesaikannya, dan mudah-mudahan bisa aplikatif ke followers si Andi juga. Wah, gak sabar banget untuk langsung di-assign sama dokter. Yeay. Pernah peeling sebelumnya? Belum. Belum, oke. Ini peeling isinya salicylic acid, jadi kalau misalkan kamu rasa perih nanti bilang aja ya. Oke. Paling perihnya dikit, tapi kalau perih banget langsung bilang aja. Sakit nggak, Dok? Enggak, cuma peeling kayak Deg-degan. diolesin. Wah, ke bawah sampai mimpi nih. Tapi mukanya dibersihkan kok. Udah, tadi aku udah juga cuci muka. Jadi memang Andi ini permasalahannya ada di jerawat, baik jerawat yang aktif maupun jerawat yang nggak aktif, juga banyak komedo dan bekas jerawat. Nah, masalah ini kita atasi hari ini dengan treatment pertama, yaitu chemical peeling. Kita melakukan chemical peeling untuk mengangkat sel-sel kulit matinya, lalu juga sekaligus membersihkan minyak di dalam pori-porinya. Nah, selesai chemical peeling ini, kita lanjut dengan 3 steps laser. Jadi, laser tahap pertama ini kita fokus kepada jerawatnya. Jadi, kita membunuh kuman P. acnesnya ini sekaligus mengurangi peradangan di situ. Lanjut untuk laser yang kedua, kita laserkan pada seluruh muka untuk merangsang kolagennya dan juga untuk mengurangi pori-porinya. Nah, untuk laser yang terakhir ini kita menggunakan namanya V-beam laser. Jadi, V-beam laser ini berguna untuk mengurangi merah atau peradangan pada kulitnya. Nah, selain itu kita juga menyuntikkan steroid dosis rendah pada jerawat-jerawat yang nggak ada matanya. Karena jerawat yang nggak ada matanya itu nggak bisa kita keluarkan atau pencet, jadi salah satu caranya dengan melakukan suntikan. Selain dari treatment di sini, kita juga memberikan obat ataupun krim untuk dibawa pulang supaya hasilnya lebih maksimal lagi. 1 bulan lagi dari sini kita akan melakukan tindakan yang sama, chemical peeling dan laser, dan kita akan lihat lagi perkembangan kulitnya apakah perlu treatment-treatment yang lainnya. Hai, aku Andi Aisyah. Today I'm gonna update my face condition after first treatment yang dilakukan oleh Dr. Michelle. Ini adalah bare face aku, hanya pakai facial wash dan nggak pakai skincare sama sekali. Kalau kalian notice ada area yang shining gitu ya, ini tuh bukan oily, tapi memang kulit asli yang setelah dirawat dan juga di treatment. Kalau ditanya sakit atau enggaknya pada saat di treatment itu, rasanya pain tolerance aku memang tinggi, cuman karena ini adalah first treatment, jadi rasanya nervous yang berlebih banget. Tapi Dr. Michelle mengkomunikasikan dengan cara yang menyenangkan dan menenangkan aku banget sih. Setelah treatment, Dr. Michelle juga memberikan prescription seperti ini yang isinya guidance dan juga skincare apa saja yang harus aku gunakan setelah treatment. Progres yang aku rasakan setelah laser treatment dan juga skincare dari Maharis Clinic adalah pori-pori yang mengecil, kulit yang mengencang, sehat, kenyal, dan juga area bekas jerawat, kemerahan ataupun kehitaman juga berkurang banyak. Jadi, cannot wait for the result. Jadi dari mukanya ini sebenarnya udah slightly better. Yang gede-gede ini juga udah hilang. Terus yang dari depan juga, orang lihat dari depan juga tampaknya lebih bagus. Kali ini belinya saya nggak kasih beli karena ada langsung tambahan yang saya mau kasih. Oke. Selalu ya. Dokter sekalian. Jadi hari ini Dr. Michelle is so excited to share her progress with everyone. Amazing progress. Ya, the before after. Ini berapa kali laser, Dr. Michelle? 2 kali laser. 2 kali laser loh. Ya, dengan 3 step Pico. Wow. Jadi ini 2 kali laser dalam 2 bulan ya progresnya Yes, seperti ini. hanya dengan 2 kali laser.
Dan memang si Andy juga cerita orang-orang sekitarnya itu udah mulai sadar kalau dia itu sudah ada perubahan di mukanya. Dan memang kan awal-awal aktif-aktifnya lumayan banyak, ada nodul, pustul, itu kita agak susah treatnya awal-awal karena masih sering muncul. Tapi setelah 2 kali malah cuma satu jerawat aja yang muncul yang baru. Sisanya Jadi udah bekas new aja. acne-nya Yes. pun udah jauh berkurang. Ya saya lihat sih ini di active inflammation udah berkurang jauh. Jauh banget berkurang. Banyak sekali. Yes. Jadi untuk next treatmentnya kita mau lebih fokus ke acne scar-nya aja. Jadi acne scar dia kan udah campur, ada yang pigmentation, ada juga yang teksturnya. Nah untuk selanjutnya kita melakukan acne scar treatment. Nah treatmentnya sama, kita tetap lakukan 3-step laser, tambah dengan PRP dan subsisi. I'm very confident. Yes. Good job, Dr. Michelle. Apa kabar, Andi? Good to see you again. Me too. Udah jauh lebih bersih mukanya. Iya ya, aduh, udah Ini selama berapa bulan Dr. Michelle? 4 bulan 4 bulan. treatmentnya. Kita cuma laser, Keren ya, udah sekali 4 bulan. peeling sama injeksi jerawat doang. Nice. Gimana Andi, suka gak sama progresnya? Banget. Kan tadi aku juga barusan bilang, gila ternyata dulu muka aku tuh kayak gini ya. Sekarang udah kayaknya udah biasa nih. Tapi ternyata dulu tuh parahnya luar biasa sih, bumps in everywhere dan sakit di mana-mana. Dan sekarang tuh udah progresnya much way better. Yes. Oke, ini kan ada new acne ya satu ya, tapi di luar dari itu semuanya oke. Menurut saya kita bisa progres ke acne scar. Ya, kita fokus ke acne scar treatment. Jadi sesuai plan semuanya, everything is good. Pakai obat makan? Enggak. Wow, oke. Ini nggak ada obat makan. Just cream and laser. Oke, so grateful about that. Jadi maksudnya tanpa minum obat pun aku udah progres sudah banget dan signifikan seperti ini. Aduh, rasanya seneng banget sih. Ya, saya juga seneng banget lihatnya. Advanced treatment untuk Andi adalah untuk menangani acne scars-nya yang memang kadang-kadang itu sulit untuk ditangani. Tapi di klinik kami itu sangat terkenal untuk menangani acne scars karena kita menggunakan 3 atau 4 teknik terbaik ya yang kita kombinasi dan dilakukan at the same time on the same session untuk memberikan hasil maksimal. Yang pertama adalah cross TCA atau glycolic acid peel. Jadi kita menggunakan peeling kimiawi untuk menimbulkan jaringan ikat yang baru, kolagen yang baru. And one of my favorite brands of chemical peel is from Neostrata. I've been using it for years consistently with really good results. Lalu kita teruskan lagi treatmentnya dengan subsisi. Subsisi ini sangat penting karena treatment scars tanpa subsisi itu tidak akan membuahkan hasil sama sekali. Subsisi kita lakukan multi-layer di level atas, level tengah, dan di level dalam. Jadi semua jaringan ikat atau jaringan parut yang menarik scarsnya ke bawah itu kita rilis. Lalu step terakhir ditambahin oleh laser. Kita tambahin lasernya itu bisa CO2 laser, bisa erbium laser, bisa fractional atau ablative laser. So it's very flexible ya, kita lihat dari pasien ke pasien. Sama dengan Andy 6 bulan ini, dimana kan kita tahu Andy permasalahannya adalah kulitnya berjerawat. Dan jerawat itu bukan penyakit kulit yang bisa kita sembuhkan hanya dengan 1 atau 2 kali aja, tapi membutuhkan perjalanan yang panjang dan komitmen. That's why I'm so lucky to meet Andy, karena Andy ini orangnya sangat sabar, kooperatif, dan yang paling penting adalah komunikatif. Sehingga perjalanan dalam menyelesaikan permasalahan ini juga jadi jauh lebih gampang. Jadi kalau saya bisa sum up, dalam semua perjalanan 6 months ini, I can say that it's a very challenging yet very fun journey with her. So I can wait to meet Andy soon. It's good to see you. Udah lama gak ketemu. How's your skin right now?
Sekarang aku tampil lebih percaya diri lagi. Yes, I can see that. Dari mukanya, dari senyumnya udah beda banget satu kali kita ketemu. Oke, aku cuma mau kasih pesan buat kamu bahwa kamu itu dari pertama kita ketemu dan yang sekarang kamu itu cantik. No matter what people say out there, always remember that you are beautiful. Thank you so much, dong. It means a lot for me. Yes, dan kan kamu udah bagus nih kulitnya sekarang. Now it's time for you to tell the world apa yang udah kamu lakuin, apa yang kamu udah going through untuk bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Tadi kan berjerawat, PD-nya hilang. Bless. Bahkan aku sampai frustrate gitu. Aku sampai, ya Allah ini kok gue sekarang mukanya jerawatan. Sampai akhirnya, ini progresnya oke banget ya. Ini hal yang gak aku expect sama sekali. Yang tadinya orang tuh mulai kayak, aneh ya, si Andi tuh, si Ica tuh jerawatan ya, kenapa sih sekarang mulai jerawatan? Sampai sekarang orang tuh jadi ikutan welcoming gue, padahal cuma dari fisik. Sekarang orang lain mulai, si Andi mukanya udah okean tuh, gue attract gue approach Perubahan dari yang jerawat dan gak jerawat. How come? Padahal setiap orang deserve untuk mendapatkan perilaku yang baik tanpa harus dinilai dari penampilannya. Dari hari pertama punya kesempatan untuk bisa audisi, sampai sekarang semua tuh benar-benar buat aku yang amazed banget dan merasa bersyukur banget, berterima kasih banget semua. Mulai dari tim Maharis, Dr. Kevin, Dr. Misha, Dr. Iki, dan semuanya aku tuh bisa dikasih kesempatan untuk bisa ikut Maharis Aesthetic Journey dan mengalami ini, perubahan yang signifikan dalam mukaku itu beyond blessing banget sih.